Yang saya hormati para sesepuh dan tokoh masyarakat, perwakilan organisasi masyarakat dan Perhimpunan Pelajar Indonesia di wilayah kerja KJRI Frankfurt. Ada juga perwakilan dari partai politik serta peserta diskusi rebuan yang berbahagia. Nama saya Maulana, Konsul Pensosbud KJRI Frankfurt. Pada hari ini, Rabu 8 November 2023, saya akan bertindak sebagai pemandu acara sekaligus moderator dalam forum rebuan online dengan tema update seputar pemilu 2024 dan sosialisasi KPPSLN atau kelompok penyelenggara pemungutan suara luar negeri. Jadi untuk penyelenggaraan rebuan bertema pemilu kita sudah lakukan beberapa kali, dan ini untuk menekankan betapa pentingnya pemilu ini dan proses yang berlangsung dari waktu ke waktu. Di bulan Januari pernah dilakukan sosialisasi terkait seleksi calon anggota PPLN. Di bulan Maret sosialisasi seputar pemilu 2024 dan update data pemilih luar negeri. Di bulan April perkenalan Panwaslu LN Frankfurt. Dan pada bulan Juni dilakukan sosialisasi terpadu pemilu 2024 bersama waktu itu PPLN Frankfurt dan Panwaslu LN Frankfurt. Pada malam hari ini acara akan berlangsung kira-kira mungkin sekitar 1 hingga 2 jam ke depan dengan susunan acara sebagai berikut. Pertama, pembukaan. Kedua, sambutan oleh Konsul Jenderal RI Frankfurt. Kemudian foto bersama. Dilanjutkan dengan paparan oleh PPLN Frankfurt. Diskusi dan tanya jawab, dan penutup. Ibu dan Bapak sekalian, tanpa berpanjang lebar, izinkanlah kami mengundang yang terhormat Konsul Jenderal RI Frankfurt, Bapak Antonius Yudi Triantoro, untuk dapat menyampaikan sambutannya. Kepada Bapak Konjen RI Frankfurt, dipersilahkan. Terima kasih Pak Maulana yang telah membuka forum rebuan pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua PPLN Frankfurt, Pak Wahyu beserta jajaran anggota PPLN, ya, ada Pak Sofyan, Ibu Retno, Ibu Windy, Mas Miftah, Mas Ruli, dan Mbak Oli. Lalu juga yang saya hormati Ketua Panwaslu Luar Negeri Frankfurt, ya, di sini ada Ibu Eti, lalu Ibu Rina dan Pak Tanto. Lalu juga yang saya hormati para sesepuh dan tokoh masyarakat serta ketua dan anggota organisasi masyarakat dan Perhimpunan Pelajar Indonesia di wilayah kerja KJRI Frankfurt. Lalu juga saya ingin memberikan salam kepada Bapak Ibu perwakilan partai politik peserta pemilu, serta yang saya hormati peserta forum rebuan yang berbahagia. Izinkan kami memperkenalkan diri bagi Bapak Ibu yang belum sempat bertemu dengan saya. Nama saya Antonius Yudi Triantoro, atau cukup dipanggil Yudi saja. Konsul Jenderal yang baru yang menggantikan Pak Acep Somantri yang telah kembali ke Jakarta. Jadi kami ingin mengucapkan salam kenal bagi Bapak Ibu semua. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas perkenannya kita bisa berkumpul secara hybrid, ya, ada yang secara fisik dan secara virtual. Mohon maaf kami tidak bergabung di kantor KJRI Frankfurt, tapi kami bergabung melalui secara virtual di Wisma. Jadi puji syukur kepada Tuhan, ya, kita dapat berkumpul bersama, ya, secara hybrid pada forum rebuan online, ya, yang akan mengangkat tema update seputar pemilu 2024 dan sosialisasi kelompok penyelenggara pemungutan suara luar negeri bersama PPLN Frankfurt pada hari ini.
Ini saya merupakan saya melihat ini momen yang istimewa bagi saya karena saya baru pertama kali ikut forum Rebuan Online KJRI Frankfurt. Saya berharap nanti akan ada forum Rebuan Online dengan berbagai topik yang akan didiskusikan. Terkait dengan hal tersebut, kami ingin menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Karena kalau kita melihat waktu penyelenggaraan pemilu sudah Opium, vor allem Waffen. sorry. Jadi waktu pemilunya tinggal 98 hari sampai tanggal 14 Februari 2024 dan 94 hari lagi untuk early voting di luar negeri pada tanggal 10 Februari 2024. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara peserta Rebuan yang saya hormati, sebagaimana diketahui bahwa pada tanggal 21 Juni 2023 telah dilakukan rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap luar negeri atau DPT luar negeri, dan ditetapkan jumlah DPT luar negeri di Frankfurt adalah sebanyak 11.437 orang yang terdiri dari 4.405 laki-laki dan 7.032 perempuan. Dan dari jumlah yang 11.000 lebih tersebut, ada 285 orang yang akan memilih di TPSLN atau tempat pemungutan suara luar negeri, dan 11.152 orang memilih untuk melakukan pemilihan lewat pos luar negeri. Namun demikian, dalam perkembangannya, meskipun DPT telah tersusun, PPLN Frankfurt masih membuka ruang terhadap masukan-masukan dari masyarakat, seperti misalnya keinginan masyarakat untuk mengubah metode pemungutan suara dari yang sebelumnya ingin mencoblos langsung di TPS bisa berubah memilih lewat pos, dan demikian pula sebaliknya. Selain itu juga PPLN juga terbuka untuk penyesuaian mengingat adanya pemilih yang masuk dan keluar dan dari wilayah PPLN Frankfurt, serta mencatat calon pemilih khusus yang tidak terdaftar di DPT manapun. Terkait dengan hal tersebut, ya, sampai akhir Oktober 2023, PPLN Frankfurt mencatat terjadinya perubahan jumlah pemilih yang ingin memilih melalui metode TPS luar negeri atau memilih langsung. Jadi sekarang ya paling nggak sampai Oktober ya terdapat 830 orang yang akan memilih langsung, dan untuk pos luar negeri menjadi 10.607 orang. Nah, selain itu juga PPLN Frankfurt mencatat jumlah DPT tambahan yang masuk sebanyak 103 orang. Lalu yang keluar sebanyak 9 orang, dan daftar pemilih khusus atau DPK sebanyak 19 orang. Dan PPLN Frankfurt juga telah menetapkan waktu pemungutan suara akan dilaksanakan pada hari Sabtu 10 Februari tahun 2024 dengan lokasi pemungutan suara di Frankfurt am Main. Bapak Ibu peserta forum Rebuan yang
kami hormati, untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemilu, terdapat kebutuhan nantinya untuk membentuk kelompok penyelenggara pemungutan suara luar negeri atau KPPS-LN. Dan berdasarkan peraturan KPU nomor 2 tahun 2023, KPPS-LN merupakan kelompok yang dibentuk oleh PPLN untuk melaksanakan pemungutan suara di TPS luar negeri, KSK, dan pos luar negeri. Sebagaimana halnya PPLN dan Pantarlih luar negeri, KPPSL ini merupakan salah satu badan ad hoc penyelenggara pemilu di luar negeri. Dan badan ad hoc penyelenggara pemilu ini memiliki peran yang sangat menentukan, yang sangat penting untuk menentukan kualitas penyelenggaraan pemilu yang akan kita lakukan, ya, baik dari pada proses pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi berjenjang yang akan dilakukan. Untuk memastikan hal ini tentunya dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, yang bersedia untuk menjadi KPPS-LN di luar negeri, memiliki pemahaman dan kompetensi yang memadai, serta secara teknis bisa melaksanakan pemungutan suara seperti yang ditetapkan oleh KPU. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang peserta forum Rabuan yang saya hormati, saya ingin menyampaikan apresiasi atas peran aktif PPLN Frankfurt, Panwaslu Luar Negeri Frankfurt, serta segenap komponen masyarakat, termasuk ketua dan pengurus organisasi, baik organisasi kemasyarakatan maupun Perhimpunan Pelajar Indonesia di wilayah kerja KJRI Frankfurt yang telah membantu tersusunnya data pemilih yang mutakhir, akurat, dan komprehensif. Walaupun DPT telah ditetapkan, kami tetap mengharapkan bantuan dan kerjasama dari seluruh pihak untuk terus mengawal proses yang berjalan, mengingat begitu dinamisnya pergerakan individu yang dapat berdampak terhadap penyelenggaraan pemilu 2024. Misalnya pergerakan mahasiswa baru yang datang ke Jerman, ataupun mahasiswa yang pindah alamat, ataupun warga yang pindah alamat, atau perubahan nama, misalnya setelah terjadi perkawinan dan lain sebagainya. Kami mengharapkan partisipasi segenap komponen masyarakat untuk dapat mendaftarkan diri sebagai KPPS-LN. Komposisi KPPS-LN diharapkan berasal dari tokoh masyarakat, mahasiswa, dan masyarakat umum. KPU sendiri memiliki Memorandum of Understanding dengan PPI Dunia dalam kerjasama menyukseskan pemilu di luar negeri. Hal ini tentunya juga dapat didukung dengan keterlibatan aktif wakil organisasi Indonesia di luar negeri. Bapak dan Ibu serta saudara-saudari yang saya muliakan, dalam forum Rabuan online pada hari ini kita akan segera mendengarkan update dari PPLN Frankfurt terkait dengan pendaftaran bagi yang akan pindah memilih, baik dari maupun keluar wilayah PPLN Frankfurt, lalu juga kesempatan untuk melakukan perubahan metode pemilihan, mau TPS luar negeri ataupun pos luar negeri, lalu pemutakhiran data pemilih, tata cara memilih yang benar, dan diskusi sekiranya masih terdapat
kendala maupun hal-hal yang kurang jelas dalam penyampaian materi oleh PPLN nanti. Selain itu, PPLN Frankfurt juga akan menyampaikan lebih detail mengenai hal-hal yang terkait dengan KPPSLN, seperti apa tugasnya, wewenangnya seperti apa, serta tanggung jawab KPPSLN, serta persyaratan menjadi anggota KPPSLN. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari yang kami hormati, akhir kata, marilah kita terus saling berkomunikasi, saling bekerjasama antar komponen warga negara Indonesia di luar negeri, khususnya di Frankfurt, untuk mensukseskan gawe nasional kita, yaitu pemilu 2024. Dengan demikian, forum Reboan ini kami buka secara resmi dan waktu kami kembalikan kepada Pak Maulana sebagai pembawa acara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Konjen atas sambutannya. Sebelum kita masuk ke rangkaian acara berikutnya, mungkin kita lakukan sesi foto singkat. Jadi mohon perkenan Ibu dan Bapak untuk dapat menghidupkan kameranya. Mohon bantuan dari rekan-rekan dari KJRI untuk dapat mengambil gambar atau screenshot dan mohon diberikan aba-aba kepada semuanya. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, mohon nyalakan kameranya. Mohon izin kami akan hitung 1, 2, 3. Baik, untuk halaman kedua 1, 2, 3. Baik, ya. Kamera saya cukup 2 halaman. Terima kasih. Kembali ke Pak Maulana. Terima kasih Bu Esti. Ibu dan Bapak sekalian, kita lihat ada banyak sekali ya yang turut serta di diskusi pada malam hari ini. Mungkin untuk kelancaran program sebelum kami serahkan kesempatan kepada PPLN Frankfurt. Sekiranya nanti Ibu dan Bapak ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin dikonfirmasi ketika terdapat penjelasan dari PPLN, mungkin bisa dituangkan di kolom chat, jadi bisa ditulis di sana. Atau mungkin jika nanti ingin menanyakan secara langsung, kita akan buka sesi setelah pemaparan dari PPLN Frankfurt. Lalu mohon agar ini dapat tetap dalam format mute atau silent. Sebelum nanti kita persilahkan untuk Bapak atau Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan langsung. Demikian. Sebelum itu bersama kami dalam kesempatan kali ini dari PPLN Frankfurt sudah hadir Bapak Dr. Muhammad Sofyan, lalu Bapak Miftah dan Bapak Ruli dari PPLN Frankfurt. Begitu juga dengan beberapa anggota PPLN lainnya yang juga hadir secara online. Pak Wahyu, Bu Windy, Bu Retno, dan Bu Aulia. Jadi tanpa berpanjang lebar, mungkin untuk sekitar berapa lama Pak? Mungkin 30-45 menit ke depan? Panjang, Pak. Oh, terlalu panjang kalau gitu. 20 menit saja lah. Oke, baik. Jadi katanya sementara 20 menit gitu. Nanti kalau ini mungkin kita bisa perkaya di diskusi mungkin gitu ya Pak Sofyan. Baik, kepada Pak Sofyan, Pak Miftah, dan Pak Ruli dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat malam untuk semuanya. Yang terhormat Bapak Konjen RI Frankfurt, Pak Antonius Sudi Triantoro. Yang kami hormati Ketua Panwaslu Frankfurt beserta jajarannya, rekan-rekan PPLN Frankfurt, dan juga sekretariat dari PPLN Frankfurt, perwakilan Bapak Ibu perwakilan dari partai politik,
Bapak Ibu para sesepuh masyarakat yang berada di wilayah kerja KJRI Frankfurt, Bapak Ibu Ketua Ormas, dan juga Bapak Ibu peserta diskusi Reboan yang saya banggakan. Terima kasih untuk kesempatan yang sangat berbahagia ini. Izinkan kami dari PPLN Frankfurt untuk memberikan materi terkait updating seputar Pemilu 2024 dan juga tahapan-tahapan yang saat ini sedang berjalan. Mungkin bisa langsung dimulai, Mas Miftah, untuk slide. Siap. Baik, untuk paparan yang pertama, Bapak Ibu sekalian. Next, Pak. Oke. Bapak Ibu sekalian, mungkin walaupun sudah beberapa kali kami menggelar diskusi Reboan maupun kami sudah sempat turun di beberapa wilayah menyapa masyarakat, namun siapa tahu masih ada yang belum terlalu familiar dengan apa itu PPLN. Jadi PPLN ini adalah panitia penyelenggara pemilu luar negeri yang merupakan badan ad hoc yang juga merupakan kepanjangan tangan dari KPU atau Komisi Pemilihan Umum di Indonesia. Kami dari PPLN Frankfurt membawahi wilayah 6 provinsi, yaitu North Rhine-Westphalia, kemudian Rhineland-Pfalz, Hessen, Saarland, Baden-Württemberg, dan juga Bayern. Next one. Oke, Bapak Ibu sekalian, untuk slide yang kedua ini, apa saja syarat pemilih agar bisa mengikuti pemilu 2024 di Jerman? Yang pertama tentunya harus warga negara Indonesia. Ini merupakan syarat mutlak, karena apabila sudah berganti kewarganegaraannya, tentunya hak untuk memilihnya hilang. Kemudian yang kedua, sudah berumur 17 tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, atau yang bersangkutan sudah menikah atau sudah pernah menikah atau kawin kalau dalam bahasa Indonesianya. Yang ketiga, yang bersangkutan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan. Namun untuk warga negara Indonesia yang berada di wilayah KJRI Frankfurt, saya yakin tidak ada yang sedang dicabut hak memilihnya. Yang keempat, berdomisili di luar negeri. Ini dibuktikan dengan adanya paspor atau surat perjalanan laksana paspor dan atau KTP elektronik dan juga kartu keluarga. Dan yang kelima, tidak sedang menjadi prajurit TNI atau anggota Polri. Next. Bapak Ibu sekalian, untuk bagaimana kebijakan metode pemungutan suara di Jerman, kami berdasarkan beberapa catatan pemilu-pemilu sebelumnya yang terjadi di wilayah PPLN Frankfurt, kami hanya menyediakan 2 metode, walaupun di dalam regulasi menyediakan 3. Namun nampaknya yang 3 ini tidak pernah terjadi. Yaitu yang pertama TPSLN, yaitu pemilih akan datang langsung ke tempat pemungutan suara dan baru akan mencoblos di bilik suara. Dan yang kedua, dan ini paling lazim umumnya diambil oleh warga negara Indonesia yang berada di wilayah KJRI Frankfurt, yaitu melalui metode pos, yaitu surat suara nanti akan dikirimkan oleh PPLN ke alamat rumah Bapak Ibu sekalian, dan setelah nantinya Bapak Ibu sekalian memilih, akan dikirimkan kembali kepada kami melalui pos. Next, Pak. Nah, Bapak Ibu sekalian, berdasarkan data yang kami peroleh dan merupakan hasil rapat pleno setelah tanggal 20 Juni yang lalu, di wilayah kerja PPLN Frankfurt tercatat sekitar 11.437 calon pemilih. Dengan jumlah pemilih laki-laki sebanyak 4.405 orang, dan jumlah pemilih perempuan sebanyak 7.032 orang. Dengan rentang usia pemilih terbanyak didominasi di usia 30 hingga 50 tahun, itu sekitar 6.040 orang.
Kemudian usia generasi Z ini sebanyak 4.372 orang, dan usia di atas 55 tahun ada di kisaran 1.225 orang dengan profesi yang beraneka ragam. Kemudian untuk sebaran lokasi pemilih, Bapak Ibu sekalian, ini sebagai tambahan updating. Untuk wilayah North Rhine-Westphalen, itu warga negara kita yang memiliki hak memilih sebanyak 2.591 orang. Kemudian yang kedua di wilayah Bayern itu sebesar 2.321 orang. Kemudian untuk wilayah Hessen sebanyak 2.054 orang. Yang keempat, wilayah Baden-Württemberg itu berada di 1.747 orang. Daerah Rheinland-Pfalz itu 674 orang, dan yang keenam wilayah Saarland itu berada di kisaran 176 orang. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada saat awal kami menetapkan DPT ini, memang jumlah TPS-LN yang kami rapatkan dan kami sepakati adalah untuk TPS berjumlah 2, sementara untuk TPS POS LN 1. Namun berdasarkan pertimbangan dan juga kami sudah berkoordinasi dengan KPU RI, kami mendapatkan penambahan, dan nantinya penambahan ini akan kami rapatkan juga dengan Panwas lebih lanjut. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk metode pemilihan yang dipilih ya, untuk metode pemilihan memilih melalui pos pada saat pleno itu sebesar 285 orang itu memilih langsung di TPS. Terdiri dari laki-laki 127 orang dan perempuan 158 orang. Sementara untuk metode pos pada saat DPT kemarin ditetapkan itu berada di kisaran 11.152 orang yang terdiri atas laki-laki sebanyak 4.278 orang dan perempuannya di angka 6.874 orang. Jadi itu pada saat kita penetapan DPT, Bapak Ibu sekalian. Sementara untuk yang memilih melalui metode KSK atau kelompok pemungutan suara keliling itu tidak ada. Nah, namun Bapak Ibu sekalian, seiring berjalannya waktu dan mobilitas yang begitu tinggi dari warga negara Indonesia, khususnya untuk mahasiswa yang kemudian akan ataupun sudah masuk ke wilayah KJRI Frankfurt, profil DPT kita mengalami perubahan, di mana untuk per 31 Oktober 2023 ini, yang melakukan perubahan metode pemilihan, Bapak Ibu, untuk laki-laki yang semula hanya 127 orang, sekarang berada di angka 369 orang. Untuk yang memilih di TPS. Sementara untuk jumlah perempuan adalah 461 orang, sehingga totalannya berjumlah 830 orang. Sementara untuk KSK kosong, dan yang memilih untuk metode pos ini juga mengalami perubahan, Bapak Ibu sekalian, yang semula hanya laki-laki yang semula hanya 4.278 orang, saat ini menjadi 4.025 orang. Jadi ada yang change, ada yang masuk dan ada yang keluar. Ya. Sementara untuk jumlah perempuannya 6.582 orang, sehingga totalannya sekarang menjadi 10.607 orang. Namun ini tidak merubah dari jumlah DPT. Jumlah DPT-nya tetap 11.437 orang, Bapak Ibu sekalian. Sementara untuk DPTB atau daftar pemilih tetap perbaikan, di mana ini adalah calon pemilih yang sudah terdaftar
di DPT manapun, baik itu di Indonesia maupun berada di DPT yang lain di luar negeri, yang masuk ke wilayah kerja PPLN Frankfurt, ini mengalami penambahan. Yang pertama, untuk memilih melalui metode POS, itu laki-laki ada penambahan 20 orang, kemudian yang perempuan 27 orang, sehingga jumlahnya 47 orang. Sementara yang memilih melalui metode KSK kosong, kemudian metode melalui POS, ini juga ada penambahan, yaitu laki-laki sebanyak 15 orang, dan perempuan 41 orang, sehingga jumlahnya 56 orang. Dan total 103 orang. Kemudian untuk profil DPTB yang keluar per 31 Oktober juga, yang katakanlah sebenarnya yang bersangkutan sudah terdaftar di wilayah kerja PPLN Frankfurt, namun memilih pindah. Entah itu pindah ke wilayah kerja KJRI Hamburg maupun di Berlin, ataupun pulang ke Indonesia dan entah dia memilih di wilayah mana di luar negeri. Ini ada juga perubahan, di mana untuk yang semula di TPS LN itu keluar laki-laki 1, perempuannya juga 1, sehingga jumlahnya 2. Kemudian untuk KSK kosong, yang memilih melalui TPS POS yang juga mengalami perubahan, laki-laki 1 orang, perempuan 6 orang, sehingga jumlahnya 7, dan totalannya adalah 9 orang yang DPTB keluar. Sehingga, maaf, untuk DPT DPK, Bapak Ibu, yaitu daftar pemilih khusus per 31 Oktober ini, di mana calon pemilih ini belum terdaftar di DPT manapun, ya. Ini ada penambahan, di mana untuk yang memilih melalui TPS itu laki-laki sekitar 7 orang, perempuannya 12 orang, sehingga jumlahnya 19 orang. Kemudian yang memilih KSK kosong, kemudian yang memilih melalui metode POS, juga laki-laki kosong, perempuan kosong, jumlahnya juga kosong, sehingga totalannya Bapak Ibu, profil DPK yang saat ini tercatat di PPLN Frankfurt sebanyak 19 orang. Next Pak, oke. Nah Bapak Ibu sekalian, mengingat begitu dinamisnya angka daripada partisipasi masyarakat yang sudah melakukan updating ataupun perubahan data, yang semula mungkin nomor paspornya sudah berubah karena berganti, ataupun ada perubahan nama dan juga perubahan alamat, ya, itu kami apresiasi sangat tinggi. Kemudian kami masih tetap menghimbau kepada warga negara Indonesia yang berada di wilayah KJRI Frankfurt untuk terus melakukan updating jika memang data-data yang Bapak Ibu miliki tidak lagi sesuai. Jadi sebagai informasi, di beberapa waktu terakhir ini, kurang lebih setengah bulan ini, kami sudah melayangkan surat, ya. Memang tidak semua Bapak Ibu sekalian mengingat keterbatasan biaya, sehingga kami kemarin men-share kurang lebih 500 surat kepada calon pemilih yang kami utamakan di kisaran usia 55 tahun ke atas, yang katakanlah tidak terlalu melek dengan teknologi, ya. Jadi kami berusaha untuk mengakomodir para senior sesepuh yang katakanlah merasa sebelumnya kami masih selalu dikirimi surat, ya. Nah, kami berupaya untuk bisa mengakomodir. Jadi katakanlah dari DPT yang sudah kami plenokan 11.437 ini bukan menambah Bapak Ibu sekalian, tetapi hanya memverifikasi apabila Bapak Ibu data-datanya ada yang berubah atau tidak, alamatnya masih tetap di situ atau tidak, ya, dan apakah metode yang dipilih juga masih sama. Nah, namun jika Bapak Ibu masih akan mengalami perubahan, ini kami tetap menyediakan link, ya,
baik untuk Bapak Ibu mengecek apakah sudah terdaftar atau belum melalui cek dpt.pplnfrankfurt.de/logup/ dengan memasukkan nomor paspor, tanggal lahir, dan tempat lahir. Namun jika Bapak Ibu belum terdaftar, itu juga nanti ada linknya yang selalu kami berikan di Instagram maupun di Facebook. Jadi Bapak Ibu tetap masih bisa melakukan updating data. Maupun yang akan memilih karena masuk dari luar ke wilayah PPLN Frankfurt. Next, Pak. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini slide kami, saya tidak terdaftar di DPT PPLN Frankfurt. Apakah saya masih bisa menyoblos? Bisa. Bisa, Bapak Ibu sekalian. Namun ada syarat ketentuan yang berlaku. Ya, jadi yang pertama, skenario yang pertama kita yaitu mendaftar sebagai DPTB. Ya, jadi ini siapa tahu bagi mahasiswa ataupun yang baru datang karena azubi ataupun karena pindah bekerja. Nah, jadi Anda yang sudah masuk di DPT di luar wilayah kerja KJRI Frankfurt bisa dicek melalui cek dptonline.kpu.go.id. Maka bisa melakukan pindah memilih ke wilayah kerja PPLN Frankfurt dan mencoblos di TPS atau melalui pos. Namun ini kami buka hingga pendaftarannya ya untuk melakukan ini sampai tanggal 15 November 2023. Karena ini adalah kesepakatan dengan KPU RI pada saat kami BIMTEK terakhir di Amsterdam awal bulan ini. Nah, skenario yang kedua yaitu Bapak Ibu bisa mendaftar sebagai DPK apabila belum terdaftar, ya, Anda tidak masuk di DPT manapun di wilayah kerja PPLN. Nah, namun Anda hanya bisa mencoblos di TPS pada 1 jam terakhir sebelum TPS ditutup, ya. Namun Bapak Ibu sekalian, dua skenario ini berlaku jika masih tersedia surat suara. Jadi kami mohon dengan hormat partisipasinya bagi yang belum ataupun Bapak Ibu yang punya sanak keluarga yang belum melakukan registrasi mendaftar, tolong untuk segera melakukan registrasi. Karena dua skenario ini masih akan bisa kami berlakukan, namun apabila surat suaranya sudah habis, kami tidak bisa untuk mengakomodir hak pilih Bapak Ibu sekalian. Karena mohon maaf Bapak Ibu sekalian, sebagai informasi, surat suara atau logistik pemilu akan diterima oleh PPLN, khususnya untuk PPLN di wilayah Jerman, itu sekitar tanggal 11 atau tanggal 12 Desember. Ya, sehingga kami diminta pendaftaran ini untuk melakukan pemilihan yang berubah metode, ya, itu hanya sampai di 15 November dan hanya melalui metode pos, ya, sehingga kami mohon yang belum untuk segera, karena kami sudah mengirimkan untuk beberapa permintaan kepada KPU selain surat suara yang penambahan akres 2% itu. Untuk bisa diakomodir. Jadi kalau memang nantinya Anda tidak dapat karena Anda belum mendaftar, ya itu terus terang resiko ditanggung penumpang ya Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf. Next Pak Maulana. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, saya ulangi kembali. Jika belum terdaftar, tolong untuk segera melakukan daftar online melalui https://bit.ly/pemilu 2024 atau scan QR code. Ya, ini juga berlaku bagi yang sudah terdaftar di DPT PPLN Frankfurt namun ingin mengupdate data diri. Ini karena perubahan alamat, perubahan paspor ataupun perubahan yang lain-lain. Nah,
Kapan kami bisa mengeceknya, Pak? Ketika kami sudah melakukan updating. Kurang lebih setelah 1 minggu, Bapak Ibu bisa mengeceknya melalui cek dpt.pplenfrankfurt.de/lookup/. Demikian. Next, Pak. Nah, Bapak Ibu sekalian, di slide ini ada pertanyaan lagi. Jika saya ingin pindah memilih di luar wilayah kerja KJRI Frankfurt, bagaimana, Pak? Bisa. Jadi pemilih yang sudah terdaftar di DPT di PPLN Frankfurt dan ingin berpartisipasi di pemilu 2024 namun di luar wilayah PPLN Frankfurt dapat melakukan pindah memilih dengan cara menghubungi PPLN di lokasi tujuan. Umpamanya Bapak Ibu mau pindah ke wilayah PPLN Hamburg atau di wilayah PPLN Berlin, bisa langsung menghubungi mereka. Atau menghubungi lewat kami, lewat email, ya. Di sini sudah tertera alamatnya PPLN Frankfurt 2024@kpu.go.id dengan melampirkan kelengkapan dokumen, yaitu apa yang menjadi alasan pindah memilih dan juga paspor pemilih atau KTP. Next, Pak. Nah, sehingga itu tadi menyangkut hal-hal terkait apa-apa yang bisa dilakukan untuk calon pemilih yang belum terdaftar ataupun yang ingin melakukan pindah memilih. Nah, untuk slide yang berikutnya ini adalah tadi yang disinggung oleh Pak Konjen, bagaimana pelaksanaan pemilu ini atau suksesnya pelaksanaan pemilu itu semua tergantung dari kerjasama semua komponen masyarakat yang ada di wilayah kerja KJRI Frankfurt. Dan kami, PPLN Frankfurt, akan merekrut KPPS sebagai kelompok penyelenggara pemungutan suara di luar negeri. Jadi KPPS ini bertugas pada saat pemilu, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, KPPS ini ada 2. Jadi ada KPPS yang memang KPPS di TPS, dan juga ada yang KPPS pos. Nah, namun dalam rekrutmennya kita akan satukan. Nah, barang siapa dari warga negara Indonesia yang berminat, ini untuk syarat dan ketentuannya sudah ada juga kami inikan di dalam Instagram. Namun mungkin saat ini bisa saya inikan, ya. Jadi tugas, wewenang dan tanggung jawab dari KPPS LN yang pertama adalah membantu PPLN untuk menyiapkan kebutuhan terkait pemilu 2024. Yang kedua, menyampaikan surat undangan atau pemberitahuan kepada pemilih sesuai dengan daftar pemilih tetap atau DPT untuk menggunakan hak pilihnya di TPS LN. Kemudian yang ketiga, menempelkan daftar pemilih tetap di TPS LN. Yang keempat, mengumumkan daftar pemilih tetap DPT di TPS LN. Kemudian menyerahkan daftar pemilih tetap DPT kepada saksi peserta pemilu yang hadir dan Panwaslu luar negeri, dan melaksanakan pemungutan serta perhitungan suara di TPS LN. Selanjutnya, KPPS ini juga bertugas untuk membuat berita acara pemungutan dan perhitungan suara, serta membuat sertifikat perhitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, Panwaslu, dan KPU melalui PPLN. Selanjutnya menyerahkan kotak suara tersegel kepada PPLN, kemudian menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi Panwaslu luar negeri, peserta pemilu dan masyarakat pada hari pemungutan suara jika didapati ada hal-hal yang sekiranya tidak wajar. Kemudian mengamankan kotak suara setelah perhitungan suara, serta menyerahkan hasil perhitungan suara dan sertifikat hasil perhitungan suara kepada PPLN. Apa saja persyaratan untuk menjadi KPPS LN, Bapak Ibu sekalian? Yang pertama adalah warga negara Indonesia. Kedua, berusia paling rendah 17 tahun. Yang ketiga, setia kepada Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika,
serta cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945. Selanjutnya mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil. Yang kelima, tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan. Selanjutnya, berdomisili dalam wilayah kerja PPLN dan KPPSLN. Artinya kalau mau mendaftar untuk menjadi KPPSLN di wilayah PPLN Frankfurt tentunya harus berdomisili di wilayah kerja KJRI Frankfurt. Kemudian mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat. Kemudian tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Nah, itu tadi persyaratannya Bapak Ibu sekalian. Sementara apa keuntungannya menjadi anggota KPPSLN? Yang pertama ada insentif atau honor. Kemudian yang kedua memperluas jaringan atau network. Dan yang ketiga mempunyai pengalaman dalam menangani pemilu di luar negeri. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian yang katakanlah punya ketertarikan untuk mendaftar menjadi KPPSLN, kami buka pendaftarannya melalui link yang ada, ya. Karena untuk rentang waktunya pendaftaran ini kita mulai dari tanggal 23 Oktober nanti, kemudian akan seleksi dokumen dari tanggal 30 Oktober hingga 19 November, kemudian seleksi interview dimulai tanggal 6 November hingga 19 November, dan pengumumannya di tanggal 27 November 2023. Jadi khususnya bagi Bapak Ibu sekalian yang utamanya punya anak-anak atau ada mahasiswa yang tinggal di rumah ya dan ingin menjadi KPPSLN, monggo kami persilakan untuk bisa ikut mendaftar. Nah, oke Bapak Ibu sekalian, saat ini saya akan mendemokan bagaimana tata cara memilih yang benar. Mungkin ini sudah pernah disampaikan pada saat pemilu-pemilu yang lalu, namun saat ini kami ingin mengulang kembali bagaimana tata cara memilih yang benar. Jadi di sini Bapak Ibu sekalian ada contoh ya, bagaimana surat atau amplop dari surat suara yang nanti akan Bapak Ibu terima apabila Bapak Ibu memilih melalui metode pos, ya. Namun kalau Bapak Ibu memilih untuk datang ke TPS, tentunya tidak menerima amplop seperti ini, ya. Jadi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu nanti menerima amplop seperti ini yang kami kirimkan, ya, insya Allah kami akan mulai mengirimkan logistik bagi pemilih yang memilih melalui metode pos itu pada mulai tanggal 11 atau tanggal 12 Januari 2024 sampai pada saat datang kembali kepada kami sebelum tanggal 14 Februari. Jadi Bapak Ibu sekalian, di sini kita buka ya bagi yang memilih melalui metode pos. Kemudian Bapak Ibu nanti di sini akan mendapati ada 3 amplop. Ya, yang pertama adalah amplop surat suara bagi DPR RI. Ya, karena bagi kita pemilih di luar negeri hanya akan mendapatkan 2 surat suara, yaitu surat suara DPR RI, Dapil 2, ya. Kemudian surat suara bagi pemilihan presiden dan wakil presiden, serta 1 amplop lagi adalah amplop untuk Bapak Ibu mengirimkan kembali surat suara yang sudah dipilih ke PPLN Frankfurt melalui alamat KJRI Frankfurt. Ya, jadi ini Bapak Ibu sekalian
Kami contohkan, ya, kami buka. Nah, yang pertama kita akan mulai mencontohkan bagaimana tata cara memilih untuk presiden dan wakil presiden. Ya, ini adalah dummy ya Bapak Ibu. Dummy dari surat suara. Jadi bentuknya kurang lebih seperti ini. Nah. Ini di bagian depan dari surat suara, ya. Dan ini di bagian dalamnya. Spesimen. Jadi ini adalah contoh Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, nah, kami mohon dengan sangat Bapak Ibu sekalian nantinya yang memilih melalui metode POS untuk bisa memilih, ya, bagaimana suara yang dikatakan sah, Bapak Ibu sekalian, jika Bapak Ibu memilih di dalam area surat suara ini, ya, dalam blok yang Bapak Ibu pilih. Pamannya dari paslon A, B, C, D, ya. Silakan Bapak Ibu nanti menimbang-nimbang sendiri. Bagaimana Pak cara memilihnya? Bapak Ibu boleh menggunakan paku 7, ya. Ini merupakan cara yang paling disarankan karena ini adalah di dalam regulasi dikatakan harus menggunakan paku, tidak menggunakan peniti, jarum ataupun gunting. Karena apa Bapak Ibu sekalian? Kalau memilih melalui peniti ataupun jarum terlalu kecil untuk bisa nanti kami melihatnya seperti ini, apakah sudah tercoblos atau belum, gitu ya. Agak kesulitan. Kalau Bapak Ibu memilih melalui gunting juga malah merusak surat suara. Ataupun jika Bapak Ibu memilihnya melalui pakai bolpen, ini juga akan merusak karena ada tinta. Sementara ini tidak boleh ada tinta yang tercoret di bagian yang Bapak Ibu pilih atau dalam surat suara ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu boleh, Bapak sah tidak jika kami memilihnya di tengah? Sah. Bagaimana jika kami memilihnya di langsung gambar paslon? Sah. Atau bagaimana jika memilihnya di partainya, Pak? Sah juga. Ya, jadi jangan khawatir jika masih di dalam satu bidang ini, Bapak Ibu. Bagaimana yang dikatakan tidak sah, Pak? Yang dikatakan tidak sah seperti tadi umpamanya pakai bolpen sehingga ada coretan. Itu rusak. Atau menggunakan gunting, itu juga akan merusak. Bagaimana jika sudah dicoblos yang di sini, dan di sini? Tidak boleh. Ya, ini menandakan mana sebenarnya yang Bapak Ibu pilih. Membingungkan. Ya, jadi tolong nanti memilihnya salah satu saja. Boleh di tengah, boleh digambar paslon, boleh digambar benderanya, atau digambar partai politiknya. Itu sah. Ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah itu Bapak Ibu bisa melipatnya kembali, ya. Tolong dilipat kembali seperti aslinya. Dan dimasukkan kembali ke dalam amplopnya. Jangan sampai tertukar Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu tertukar memasukkan di amplop yang katakanlah untuk pemilihan surat suara pemilu presiden, dimasukkan di amplop surat suara DPR, itu tidak bisa dihitung. Ya. Jadi tolong nanti diperhatikan setelah dicoblos dikembalikan lagi sesuai amplopnya. Begitu pula untuk amplop yang selanjutnya adalah pemilihan DPR RI wilayah Dapil 2. Ini memang cukup besar ya Bapak Ibu, tapi saya rasa bagi pemilu untuk 2019 juga kurang lebih sama besarnya seperti ini.
Hanya saja jumlah partai politik yang mengikuti pemilu pada tahun 2024 ini, maaf, itu sebanyak 24. Kenapa saya katakan 24? Karena terhitung dengan partai Aceh, tapi Aceh tidak dimasukkan di dalam surat suara ini. Ya. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, dummy daripada surat suara. Bisa dilihat di bawah. Ya. Seperti ini ya Bapak Ibu. Jadi begitu besar. Jadi mohon kalau dibuka pelan-pelan, hati-hati, jangan sampai robek. Ya. Nah, bagaimana Pak kalau cara memilih yang ini untuk pemilihan daripada pileg, pemilihan legislatif? Jadi yang pertama, Bapak Ibu, suara dikatakan sah apabila Bapak Ibu mencoblos partai. Satu. Kemudian, jika dari calon yang tertera di sini Bapak Ibu juga sukai, silakan memilih daripada nama calon legislatif yang Bapak Ibu pilih. Ya. Nah, Pak, tapi bagaimana kalau saya menyukainya ada 2 calon yang kami inginkan sah, tetapi suaranya nanti dihitung kepada partai, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi tolong kalau Bapak Ibu memilih, dikatakan sah apabila Bapak Ibu memilih partainya dan siapa caleg yang Bapak Ibu kehendaki. Itu sah. Tapi kalau ada 2 caleg atau 3 caleg yang Bapak Ibu coblos, suaranya sah, tetapi masuknya ke partai politik. Ya. Jadi tolong diperhatikan. Terus bagaimana Pak jika kami memilih di sini, ada juga yang di sini, ada juga yang di bidang lain, ya. Artinya lebih daripada 1 parpol. Itu tentunya tidak sah, Bapak Ibu sekalian. Jadi tolong diperhatikan dengan seksama bahwa yang dikatakan sah apabila dalam 1 bidang. Ya. Boleh di partai politiknya langsung atau langsung di calegnya. Tapi apabila memilihnya partai politik, Pak, saya coblos. Kemudian nama calegnya, Pak, sah. Jadi suaranya dihitung kepada partai politik dan caleg yang bersangkutan. Namun kalau calegnya sampai tercoblos ada 2, ada 3, maka yang terhitung suaranya masuk kepada partai, Bapak Ibu sekalian. Ya, mungkin begitu singkatnya. Kemudian tolong untuk dilipat kembali sesuai dengan arahnya. Jadi itu tadi bagian dalam, ini di bagian luarnya ya Bapak Ibu sekalian. Nah, tolong dilipat kembali sesuai dengan alurnya dan dimasukkan sesuai amplop agar suara Bapak Ibu tidak hilang. Ketika nanti tadi yang saya katakan kalau saya memasukkannya, saya sudah coblos, tapi memasukkannya di amplop yang salah, tentunya tidak bisa dihitung. Ya, kemudian Bapak Ibu bisa menyatukan dan mengirimkan kembali kepada PPLN Frankfurt dengan amplop yang tadi sudah kami sediakan, ya. Dan tidak usah khawatir karena tidak ada biaya pengiriman. Ini sudah tinggal Bapak Ibu masukkan saja ke kotak pos untuk dikirimkan ke PPLN Frankfurt melalui alamat KJRI yang nantinya sudah kami terakan di sini. Jadi mungkin itu sekilas tentang bagaimana demo tata cara memilih yang benar dari kami. Habis ya. Oke, berarti dengan demikian Bapak Ibu, pemaparan dari PPLN Frankfurt terkait updating pemilu dan juga untuk bagaimana tata cara memilih yang benar sudah kami sampaikan. Jika ada hal-hal yang masih dirasa belum jelas, kami buka untuk ditanyakan lebih lanjut. Oh iya, mohon maaf, satu lagi mungkin penyampaian dari kami. Bagi Bapak Ibu, ya, kami juga sudah menyusun beberapa jadwal untuk mengadakan sosialisasi keliling. Namun kami tetap membuka
kemungkinan bagi masyarakat yang ingin kami datangi untuk kami mengadakan sosialisasi lagi dengan lebih intens kepada komunitas Bapak Ibu sekalian. Jadi Bapak Ibu sekalian, mungkin sekalian undangan bagi Bapak Ibu nantinya yang berada di wilayah kerja KJRI Frankfurt. PPLN Frankfurt akan mengadakan sosialisasi lagi pada tanggal rencananya tanggal 12, namun ini masih tentatif ya Bapak Ibu sekalian, di Essen. Namun ini belum fix. Nanti kalau memang sudah fix kami akan infokan melalui flyer dan juga ke komunitas-komunitas yang ada. Kemudian tanggal 19 ini rencananya kami akan adakan di Kassel, cuma masih tentatif juga. Kami ini bekerja sama dengan Ormas dan juga PPI. Kemudian tanggal 18, tanggal 18 ini cukup banyak ya Bapak Ibu. Jadi ada beberapa event. Yang pertama nanti di PPI Franken di daerah Nürnberg. Kemudian di tanggal 18 juga ada Indonesian Culture Abend. Kami akan membuka stand di Indonesian Culture Abend yang ada di München. Kemudian tanggal 18 juga kami akan memecah beberapa tim ini ke daerah Münster dan daerah Bielefeld untuk melakukan sosialisasi. Jadi sekalian juga di tanggal 18 itu ada Warkon, warung konsuler yang diadakan oleh KJRI Frankfurt. Kami bekerja sama dengan KJRI Frankfurt untuk juga membuka stand di kegiatan tersebut. Jadi tanggal 18 cukup banyak ya Bapak Ibu. Namun memang wilayahnya banyak di München ini karena beberapa agenda yang sudah terregistrasi, baik itu Indonesian Culture Abend, kemudian warung konsuler, kemudian ada di daerah Franken atau Nürnberg, dan juga di daerah Münster di Bielefeld. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian yang berada di wilayah Stuttgart dan sekitarnya, itu kami akan mengadakan sosialisasi besar plus nonton bareng film Kejarlah Janji yang dilakukan oleh KPU RI. Jadi ini film yang menceritakan tentang bagaimana sih Bapak Ibu geliatnya menjelang pemilihan. Ya, jadi kami akan mengadakan sosialisasi besar sekaligus nonton bareng yang insya Allah akan dihadiri juga oleh Pak Konjen Frankfurt. Jadi mungkin itu sekilas penyampaian dari kami. Namun kami tidak menutup kemungkinan bagi Bapak Ibu komunitas, ormas, ataupun relawan-relawan yang ingin mengundang kami untuk mengadakan sosialisasi. Kami membuka kesempatan selebar-lebarnya karena kami ingin informasi tentang pemilu ini benar-benar bisa sampai ke setiap kalangan masyarakat yang sudah punya hak memilih. Mungkin itu sekilas dari kami. Jika ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Demikian Pak Maulana, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Sofyan atas pemaparannya, sangat komprehensif dan ekstensif apa yang sudah dipaparkan tadi, berbagai hal tercakup di sana. Untuk Ibu dan Bapak sekalian, mungkin ada kekhawatiran bahwa informasi-informasi yang disampaikan begitu banyak ya, dan apa namanya tadi, mulai dari bagaimana pindah memilih, lalu update data, lalu apa namanya cara memilih yang benar, kegiatan-kegiatan sosialisasi yang dilakukan. Nah, ini kami mau tanya sama Bapak Ibu sekalian yang sudah follow sosial medianya PPLN Frankfurt belum? Jadi kalau yang belum itu ada di mana Mas Misbah? PPLN.Instagram di ppln.frankfurt 2024. Ya. Ya. Jadi untuk Ibu dan Bapak, apa namanya, mungkin yang tadi dari beberapa penjelasannya itu sudah disampaikan. Informasi-informasi itu termasuk tadi yang belum disebut pendaftaran KPP SLN ya, itu ada semua di sosial medianya PPLN Frankfurt. Jadi pastikan Ibu dan Bapak follow, karena dari waktu ke waktu informasi atau update mengenai perkembangan persiapan pemilu ini selalu disebarluaskan secara berkala. Demikian. Nah,
Mungkin kita bisa masuk ke sesi diskusi. Ada beberapa tadi yang sudah masuk ke kolom chat, jadi mungkin kita bisa urutkan ya, Pak Sofyan, Pak Miftah, dan Pak Ruli. Dari yang awal, walaupun semoga Ibu dan Bapak masih ada di sini. Ya, kami notice ada beberapa yang mengangkat tangan. Mungkin kita coba urutkan satu persatu. Ya, ini ada pertanyaan pertama di kolom chat dari Bapak Rusdin Sumbayak. Selamat malam Pak Rusdin, semoga sehat-sehat ya Pak. Ya, ini menanyakan tentang pendaftaran yang sudah berlangsung mungkin. Ya, jadi mungkin mau langsung ditanggapi satu-satu mungkin ya Pak. Jadi kita nanti bisa langsung lanjut yang berikutnya. Silahkan. Oke, terima kasih Pak Rusdin atas pertanyaannya yang sangat menarik ya. Jadi berapa jumlah masyarakat Indonesia di 6 negara bagian yang tercatat di KJRI? Ya, saya khawatir kalau yang tercatat di PPLN hanya 11.000. Masih banyak yang belum terdaftar. PPLN akan bertanggung jawab kalau hak pilih mereka akan hilang begitu saja. Jadi terima kasih Pak Rusdin, pertanyaannya sangat bagus. Jadi begini Pak, kami setiap saat, setiap waktu begitu aktif untuk mengejar daripada WNI-WNI yang belum terdaftar ataupun yang sudah terdaftar. Memang data itu kami combine, baik itu yang ada di KJRI dari lapor diri, kemudian juga data yang ada dari DPT sebelumnya dari KPU RI. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian yang kami verifikasi waktu itu melalui Pantarlih yang kami bentuk di awal Maret hingga April untuk melakukan registrasi. Jadi ada yang pada saat itu dihubungi melalui telepon, melalui email, ya kan? Namun ada yang membalas, ada juga yang tidak membalas, Bapak Ibu sekalian. Nah, sehingga pada saat itu kami berusaha untuk sebenarnya data yang kami punyai itu kurang lebih 19 ribuan. Lebih. Ya. Setelah kami sisir itu ternyata hanya 11.437 orang. Bapak Ibu sekalian. Karena itu termasuk adanya data yang ganda, kemudian ada yang masih di bawah umur, belum punya hak untuk memilih, ya, sehingga ada juga yang sudah meninggal dunia. Nah, kami bersihkan data-data itu hingga tersisa 11.437 orang. Nah, dari 11.000 tersebut, ini sudah kami upayakan, seperti yang tadi saya sampaikan, ada 500-an lebih daripada WNI yang kategorinya 55 tahun ke atas kami kirimi surat. Ya, yang katakanlah belum melek dengan teknologi atau merasa kesulitan untuk melakukan registrasi secara online, kami kirimi lewat surat. Terus terang, dari surat-surat ini juga kurang lebih sudah berapa yang kembali? Ada 100, kurang lebih 100-an surat yang kami kirimkan untuk verifikasi kepada WNI yang ada di dalam basic data yang sudah kami itu kan. Itu ada yang kembali Bapak Ibu. Kami tidak mengerti kenapa, padahal kami berdasarkan alamat yang tertera. Jadi kami selalu mengejar Pak peran serta aktif daripada WNI-WNI kita. Namun apabila mereka sendiri tidak proaktif, jadi ibaratnya begini Pak, negara ini kan memberikan hak, ya. Nah, kami berupaya untuk menyediakan, mengupayakan agar Bapak Ibu bisa menyalurkan hak memilih. Namun apabila yang bersangkutan tidak memiliki ketertarikan untuk bagaimana saya menyalurkan hak saya, tentunya kami juga tidak bisa memaksa, Pak. Begitu Pak Rusdin. Jadi kami sudah berupaya semaksimal mungkin. Contohnya, dari umur 55 tahun ke atas itu saja, surat-surat yang kembali kepada kami sudah sekitar 100-an, Pak. Kami tidak mengerti apakah alamatnya sudah berubah, atau yang bersangkutan sudah meninggal dunia, ataupun yang bersangkutan sudah pulang ke Indonesia. Kami tidak tahu, karena di KJRI sendiri tidak ada data yang menerangkan apakah WNI ini
ketika pulang ke Indonesia melaporkan kembali kepada pihak KJRI. Jadi kami upayakan untuk menyalurkan hak suara kalian. Namun apabila WNI-nya tidak proaktif juga, ya kami sudah berupaya Pak semaksimal mungkin. Mungkin itu Pak Rusdin jawaban kami. Terima kasih. Baik, mungkin sementara bisa kita lanjutkan dulu ya. Nanti kalau misalnya ada lagi kita bisa lanjutkan karena ada beberapa yang masuk. Mungkin sementara demikian Pak Rusdin, semoga bisa diterima. Ada tadi pertanyaan dari Bu Mariana, sepertinya Bu Rip Mariana sudah live, tapi sepertinya pertanyaan ini perlu diketahui ya Pak ya untuk semua peserta. Kapan surat suara akan dikirim lewat pos? Nah ini untuk wilayah NRW, tapi sebenarnya kan mencakup seluruh negara bagian tadi yang sudah disebutkan di awal wilayah yang ada di sana. Silakan Pak. Ya, terima kasih untuk Bu Mariana. Jadi sesuai dengan timeline yang diberikan oleh KPU, ya. Ketika kami mendapatkan logistik itu dari KPU RI, kurang lebih sekitar tanggal 11 atau tanggal 12, ya. Itu akan segera kami proses untuk kami sortir, kemudian dipersiapkan untuk dimasukkan ke amplop-amplop yang akan kami kirimkan bagi pemilih yang memilih melalui metode pos, maupun kepada pemilih yang akan nanti memilih di TPS. Jadi kami akan bekerja paralel, ya. Nah, kapan kami akan mengirimkan itu? Kurang lebih kalau menurut aturan adalah 30 hari sebelum hari pemungutan suara kepada pemilih pos. Berarti kami sesuai timeline yang dari KPU tanggal 11 atau tanggal 12 Januari 2024 bagi pemilih yang memilih melalui metode pos, kami akan kirimkan surat cinta kepada Bapak Ibu sekalian di rumah untuk dipilih, dan kami tunggu pengembaliannya sampai tanggal 14 Februari 2024. Jadi kita kenapa Bapak Ibu untuk early voting itu bagi yang TPS ya itu di tanggal 10, dan ini juga sekedar informasi. Tempat TPS kami sudah memilih di Classic Stad Frankfurt. Ya, nanti updatingnya akan kami sampaikan lagi. Untuk tempat TPS kami jadwalkan di Classic Stad di tanggal 10 mulai jam 8 hingga jam 6 sore. Pemungutan suara itu akan berlangsung. Namun bagi pemilih pos tidak terdampak, ya. Artinya jika Bapak Ibu nantinya ingin untuk datang ke TPS untuk menyaksikan bagaimana euforia pemilihan di TPS, boleh datang, tidak masalah, ya. Nah, tapi untuk saat penghitungan nanti akan kita laksanakan sama dengan waktu di Indonesia. Setelah di Indonesia tutup TPS yaitu jam 6 sore di Indonesia, barulah kita akan memulai waktu perhitungan suara di wilayah PPLN Frankfurt. Yang kami rencanakan perhitungan suaranya akan digelar di Wisma KJRI Frankfurt. Namun Bapak Ibu sekalian, yang boleh masuk ke area untuk perhitungan suara nanti kami batasi hanya untuk KPPS LN maupun KPPS POS, kemudian Panwas, kami PPLN sendiri, saksi dari partai politik, ya, dan saksi daripada calon. Nah, bagaimana Bapak Ibu masyarakat yang masih ingin menyaksikan? Kami akan sediakan secara live streaming. Jangan khawatir. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir untuk tetap bisa melihat perhitungan suara melalui live streaming. Dan itu akan kita kerjasamakan berpusat nanti di Berlin sehingga nanti bisa dipantau melalui kedutaan. Karena kami kemarin ketika rakor bersama 3 PPLN yang berada di wilayah Jerman, ini kami sudah sepakati untuk nantinya
bersama-sama bisa melakukan live streaming perhitungan suara sehingga semuanya bisa mengetahui walaupun yang datang di area itu tidak terlalu banyak. Ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan Bapak Ibu sekalian. Oke, mungkin itu Pak. Baik, Pak Sofyan, terima kasih banyak. Mungkin ini sekaligus menjawab pertanyaan yang serupa dari Ibu Yanti Syukur ya Bu ya. Tadi kapan surat suara juga bisa diterima per pos, jadi kurang lebih tadi sudah dijelaskan dengan pertanyaan yang sama. Kita masih punya waktu Pak Sofyan, cuman kita mungkin harus batasi. Ya. Dari kolom chat ini termasuk tadi yang sudah raise hand, jadi kami lihat tadi yang pertama ada Pak Rudi, lalu Pak Maudi Alfi, dan Ibu atau Bapak Jehana. Mungkin kita mulai dari Pak Rudi ya. Nah, Pak Rudi ini juga sudah menyampaikan lewat kolom chat. Tapi kalau misalnya itu boleh Pak Rudi dinyalakan kameranya dan mungkin boleh memperkenalkan diri, dan kalau memang mau disampaikan langsung dipersilakan. Ya, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Untuk Ya. mempersingkat waktu saya sudah menulis di chat, jadi biar langsung bisa direspon. Iya, mohon maaf kalau ini mungkin belum kelihatan Pak Rudi. Ini mohon maaf kalau wajahnya belum terlihat Bapak. Ini saya sudah menyalakan kamera nih. Tapi belum kelihatan. Ya, Rudi kami belum bisa lihat. Kalau boleh tahu Pak Rudi dari mana? Terus Saya posisi di Darmstadt. di Darmstadt. Bapak Ya, Mas Sofyan tahu saya. Oh, ini. Wah, kalau udah kenal lebih ini lagi. Silakan Pak Sofyan, mungkin ada pertanyaan teknis ya. Yang nomor 1, sampai kapan batas waktu surat suara dipastikan sampai ke alamat pemilih? Nomor 2, bila tidak diterima sampai dengan batas tanggal tersebut, bagaimana menginformasikan bahwa surat suara belum diterima? Nomor 3, jika terjadi delay, bagaimana perhitungan sahnya suara yang diterima PPLN? Apakah berdasarkan tanggal stempel meskipun tiba di PPLN Frankfurt lebih dari tanggal 14, atau apakah ada acknowledgement via email atau pemberitahuan semacamnya gitu Pak? Wah, ini cukup teknis, tapi mungkin kita coba urutkan satu persatu ya Pak ya. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rudi. Oke, terima kasih Mas Rudi. Saya hafal dari suaranya Mas, saya sudah curiga bahwa Anda yang tinggal di Darmstadt. Oke, Mas Rudi, jadi saya akan coba jawab satu-satu ya pertanyaannya. Yang pertama, sampai kapan batas waktu atau tanggal definitif surat suara dipastikan sampai? Jadi kami nanti akan bekerja sama dengan Deutsche Post, Mas. Jadi untuk timeline, kurang lebih setelah kami mulai mengirim, itu hingga kembali kepada kami itu kurang lebih memakan waktu 2 minggu secara normal. Jadi mohon maaf, ini memang tidak bisa kami share. Oh ya, bentar ya. Ya, jadi Mas Rudi, jadi model pengiriman surat suara nanti adalah model surat tercatat. Jadi jangan khawatir, kami punya metode untuk mengetrack di mana posisi surat suara tersebut. Jadi memang dengan biaya yang nantinya sudah tidak usah khawatir, pemilih untuk mengembalikan kepada kami tidak dibebani lagi biaya pengiriman pos. Dan kami akan menerapkan kode khusus di setiap amplop surat suara. Waktu pengiriman estimasi adalah 4 hari, Mas, untuk tiba di tangan para pemilih. Dan estimasi berada di tangan pemilih kurang lebih 5 hari untuk ditimbang-timbang. Ditimbang-timbang, pilih yang mana, pilih yang kanan, pilih yang kiri, begitu ya Mas ya. Nanti kalau memang sudah dipilih, secepatnya saja untuk dikirimkan kembali. Sehingga estimasi pengiriman kembali kepada kami juga memakan waktu 5 hari. Sehingga totalannya adalah 14 hari. Sementara untuk potensi return to sender, artinya mungkin karena kesalahan alamat dan lain sebagainya, itu kurang lebih 9 hari. Nah, untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana jika batas waktu yang ditentukan belum dapat gitu. Kami upayakan akan dapat Mas sebelum tanggal itu, karena
untuk pengiriman melalui metode pos itu kan kita kirim kurang lebih mulai tanggal 11 atau tanggal 12 Januari ya. Sementara untuk bisa sampai kembali dan kita hitungkan di tanggal 14. Jadi mudah-mudahan apalagi kalau hanya wilayah Darmstadt saya rasa tidak terlalu jauh Mas. Dengan tenggat waktu 14 hari saya rasa kalau memang hanya 5 hari di tangan pemilih itu bisa segera kembali ke kami. Ya. Kemudian bagaimana jika pengiriman yang sudah dicoblos itu terjadi delay ya. Nah, jadi untuk surat suara yang melalui metode pos kapan mulai dihitung itu adalah setelah TPS di Indonesia ditutup. Berarti karena sekarang kita kan bedanya 6 jam ya. Kalau di Indonesia jam 6 sore, tentunya di sini adalah jam 12 siang. Namun karena nanti metode penghitungannya adalah TPS ini akan bergantian ya, katakanlah mungkin di TPS yang biasa dulu, kemudian nanti TPS pos itu mungkin mulai. Jadi sebelum kemarin aturan dari KPU kami disampaikan, tetap masih bisa diterima surat suara tersebut sampai sebelum selesai perhitungan suara. Itu masih bisa kita terima, Mas. Masih bisa kita hitung. Namun apabila suratnya nyampe ketika proses perhitungan sudah selesai, maka surat suara itu tidak bisa lagi dihitung. Ya. Jadi Meskipun mungkin itu sudah dikirimkan jauh sebelumnya sesuai dengan stempel pos gitu ya. iya. Jadi apabila pada saat proses perhitungan ini di tanggal 14 ya, katakanlah di tanggal 14 itu kita kan mulai berhitung di jam 12 siang umpamanya kan. Itu kita sudah mulai menghitung. Nah, pada saat mulai penghitungan itu masih ada surat yang datang, itu masih akan kita terima, masih bisa kita hitung. Namun ketika sudah selesai proses perhitungan untuk TPS biasa maupun TPS pos, surat itu baru datang, maaf itu tidak bisa lagi dihitung. Begitu menurut petunjuk dari KPU, Mas Rudi. Jadi tolong sesuai tenggat waktu yang tadi saya sampaikan bahwa kita mengirim ke para pemilih 4 hari. Kemudian setelah sampai di tangan pemilih kami berikan waktu 5 hari untuk ditimbang-timbang dan 5 hari lagi untuk bisa dikirim kembali sehingga 2 minggu kurang lebih seperti itu. Demikian Mas Rudi. Oke, yang terkait dengan pertanyaan nomor 3 itu ada acknowledgement nggak tuh ya bahwa sudah diterima surat suara yang sudah saya coblos itu? Oke, mungkin itu karena hal yang teknis mungkin Mas Miftah bisa langsung menjawab. Sampai saat ini belum ada sistemnya sih. Oh belum, ya untuk saat ini sih belum ada sistemnya Mas. Bisa ditampung untuk sebagai bagian dari hal yang mungkin nanti akan kita Tanyakan ke Deutsche Post ya. Iya. Karena ini Bukan pertimbangan juga gitu untuk kebijakan kita nantinya. Tapi mungkin itu yang bagus juga Mas Rudi. Untuk yang item nomor 2 saya belum dapat konfirmasi bagaimana saya harus menginformasikan ke PPLN kalau saya belum terima surat suaranya. Sepanjang Mas Rudi, jadi begini Mas, kami akan mengirimkan sesuai alamat ya. Apabila Mas Rudi tidak mengalami perubahan data, entah itu baik alamat, itu pasti akan nyampe ke tangan Mas Rudi kurang lebih dalam tenggat 4 hari itu. Saya punya pengalaman dengan bank ya, berapa 3 surat nggak pernah nyampe. Padahal alamatnya sudah benar. Makanya saya perlu memperjelas di sini gimana caranya mekanisme untuk ngasih tahu ke PPLN saya belum terima surat suaranya. Ya mungkin nanti bisa mengontak lagi Mas. Nah itu mohon diinformasikan media yang bisa digunakan untuk mengontak PPLN tuh yang bisa real time, bisa direspon secara cepat itu di mana? Via telepon kah atau via email atau ada formulir lewat online? Baik Mas, mungkin nanti akan kita tampung ini ya untuk kita masukkan di daftar masukan yang bisa kita komunikasikan juga dengan Deutsche Post. Tapi untuk ini tentunya bisa dari beberapa alamat tadi. Mungkin bisa dicatat juga nanti Mas Rudi ada nomor WhatsApp, ada juga melalui email PPLN. Seperti itu. Terima kasih Mas. Selama responsif sih. Terima kasih, matur suwun. Terima kasih.
Terima kasih Pak Rudi. Mungkin kita langsung melanjutkan. Tadi ada Pak Maudi Alfi ya. Silahkan mungkin bisa memperkenalkan diri secara singkat dan langsung ke pertanyaannya Pak Maudi Alfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Sofyan atas pemaparannya dari PPLN. Nah, terima kasih atas waktunya juga yang diberikan oleh KJRI Frankfurt. Perkenalkan, saya Muhammad Maudi Alfi. Saya perwakilan dari Partai Gerindra dan saya sebagai Ketua DPLN, Dewan Perwakilan Luar Negeri Jerman untuk Partai Gerindra. Pertama saya ingin menanyakan, dari sejak bulan Juli sebenarnya saya sudah mengirimkan surat SK sebenarnya kepada PPLN, kemudian saya CC juga ke perwakilan luar negeri Indonesia di KJRI Frankfurt, KBRI Berlin, dan KJRI Hamburg untuk sebagai data. Jadi mungkin sudah pernah terima SK-nya sejak dari 2019 pemilu yang lalu, cuman sekarang sudah ada perubahan, dan kemudian di bulan lalu, bulan Oktober, kami juga mengirimkan surat mandat, surat tugas, yang artinya kami memohon bila ada informasi terkait pemilu juga kami ikut di-share. Mungkin dengan setelah ini, saya sih untuk undangan yang acara sosialisasi ini tahunya dari sosial media. Jadi andai kata mungkin next-nya kalau sudah ada data dari perwakilan partai atau perwakilan saksi calon, jadi bisa di-share di kontak yang sudah ada melalui email atau lewat telepon. Yang kedua, menanggapi tadi juga sebenarnya sudah ditanyakan oleh Bapak Rudi, itu juga mewakili mungkin perbaikan dari pemilu di 2019 yang lalu. Jadi pengalaman dari yang dulu itu, metode pos ini memang sangat riskan dalam artian pengiriman dan penerimaan surat ini ya. Melihat waktu itu banyak yang namanya surat-surat return to sender, akhirnya kembali ke PPLN. Kemudian surat itu bukan surat kertas memilih itu apa namanya jadi surat suara itu akhirnya bisa diisi di TPS. Jadi bagaimana mekanismenya untuk itu, semoga adanya perbaikan di 2024 nanti, tidak seperti di chaos yang terjadi di 2019, apalagi mengingat di KJRI Frankfurt ya, maksudnya wilayah kerja Frankfurt ini ada banyak pemilihnya gitu, apalagi yang lewat pos. Jadi mungkin itu supaya bisa dirapihkan, diperjelas lagi bagaimana untuk surat-surat yang tidak terkirim akhirnya return to sender. Jadi ya itu saja. Oh ya, satu lagi ya, mekanismenya untuk bagi kami saksi calon atau saksi dari partai politik. Di sini juga ada kebetulan Pak Helmi, ini dia bakal jadi ketua DPLN dari Partai Demokrat. Untuk bagaimana mekanismenya untuk kami mendaftarkan sebagai dengan surat mandat saksi gitu ya ke PPLN, supaya ya melihat dari pengalaman di 2019 mungkin ada last minute tidak terlalu jelas gitu bagi kami ya. Jadi itu mungkin juga bisa disosialisasikan pada rapat selanjutnya khusus untuk kami yang anggota partai, seperti itu. Gitu aja Pak Sofyan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Maudi Alfi atas tadi beberapa hal yang sudah disampaikan. Yang pertama tadi konfirmasi tentang penunjukan beliau sebagai perwakilan dari salah satu parpol, tadi Gerindra kalau tidak salah yang disebutkan. Lalu yang kedua tadi masih terkait masukan terkait pengiriman surat suara untuk memastikan itu diterima pada masyarakat atau yang memiliki hak suara. Dan yang ketiga, mekanisme untuk mendaftarkan perwakilan dan sebagai saksi calon atau saksi parpol. Nah, ini tadi sebenarnya berkaitan juga dengan salah satu pertanyaan yang disampaikan oleh Pak Arief Imanuarta di kolom chat.
apa beda antara saksi parpol dan saksi calon. Tapi mungkin kita bisa ini dulu untuk yang dari pertanyaan 3 dari Pak Maudi Alfi. Silakan Pak. Oke. Terima kasih Mas Maudi. Baik, saya akan jawab ya satu demi satu pertanyaannya. Jadi saya terima kasih untuk ininya, konfirmasinya, dan memang sudah kami terima Mas untuk surat tugas yang Mas Alfi berikan itu kami sudah menerima melalui sekretariat PPLN. Jadi jangan khawatir. Nah, mungkin untuk perwakilan parpol-parpol yang lain yang nantinya akan menjadi saksi dari partai politik, itu juga secepatnya bisa mengirimkan melalui email sekretariat PPLN agar kami juga bisa mendata kira-kira partai-partai mana saja yang perwakilannya sudah siap untuk menjadi representasi di pemilu 2024 di PPLN Frankfurt ya. Jadi itu yang pertama. Kemudian terkait untuk surat suara ya Mas ya. Jadi memang kami upayakan dari sejumlah masalah-masalah yang kami dapatkan ketika kami berkoordinasi dengan mantan PPLN sebelumnya. Kami sudah coba menginventarisir masalah-masalah tersebut dan kami coba untuk meminimalisir keadaan-keadaan yang nantinya terjadi, terutama kondisi yang chaos ya. Jadi Mas Alfi, jika nantinya surat suara yang kami kirimkan kepada calon pemilih ini tidak diterima, ya entah karena apa, ya entah mungkin karena sudah berpindah alamat tapi lupa tidak mengupdate kepada kami, ataupun entah satu dan lain hal apa sehingga surat suaranya akan return to sender kepada kami, ya jangan khawatir. Kami kemarin sudah berkoordinasi juga dengan KPU RI untuk menyediakan bilik pencoblosan bagi pemilih yang walaupun semulanya dia adalah pemilih pos, tapi kami upayakan untuk menyediakan. Jadi apabila surat suaranya itu return to sender kepada kami dan ternyata calon pemilihnya datang ke TPS di hari H tanggal 10 itu akan kami layani. Ya. Jadi itu yang pertama. Namun apabila surat yang kembali ini ternyata tidak diakui karena tidak dicari gitu ya sama pemiliknya ataupun dia tidak datang untuk menyalurkan hak suaranya, ya mohon maaf, kami akan alihkan ini kepada pemilih DPK di 1 jam terakhir. Demikian. Jadi kami meminimalisir untuk masalah pengiriman. Itu kami upayakan sudah kontak kepada Deutsche Post dan kami pastikan ini suratnya adalah tercatat dengan katakanlah pengaman untuk bagaimana surat suara ini ketika cuacanya buruk, entah dia basah ataupun dia lembab, itu mudah-mudahan tidak membuat surat suara itu rusak ketika sampai di tangan pemilih maupun ketika dikirimkan balik kepada kami. Kemudian untuk waktu juga sudah kami upayakan kepada Deutsche Post nantinya agar sesuai tenggat waktu yang kami berikan. Namun apabila surat suaranya return to sender, jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, masih kami berikan kesempatan, kami buka TPS pos ya di TPS di Klasik Staf. Jangan khawatir. Jadi jangan khawatir nanti kalian akan memilih di selasar-selasar atau di toilet karena tidak punya bilik ya. Kami akan upayakan mengadakan bilik suara bersampingan ya. Katakanlah mungkin di bagian kiri ini adalah TPS yang biasa, sementara yang di sebelah kanannya adalah TPS pos. Walaupun memang jumlahnya tidak sebanyak ketika di TPS yang biasa. Tapi kita akan sediakan bagi pemilih yang khawatir atau karena ingin merasakan euforia ya pemilihan di TPS bisa datang dan memilih langsung.
Karena mungkin di rumah nggak punya paku, umpamanya ya. Bapak, saya di rumah nggak ada paku. Boleh nggak saya nyoblosnya di TPS yang ada di sini? Ya boleh, tapi ada TPS posnya Pak di sebelah sana. Boleh Bapak Ibu. Atau karena suratnya mental kembali ke kami, mau datang mencarinya ke kami, ada, jangan khawatir. Mungkin itu ya Mas Maudi. Pak Sofyan, saya menanggapi misal yang tadi return to sender dan untuk dicoblos di TPS tadi kan alhamdulillah sekarang mungkin sudah lebih baik dengan bilik suara. Tapi apakah pada saat diberikan langsung kepada si pemilih dan menuju ke biliknya sendiri, atau masih dalam pendampingan, atau masih dikoordinir oleh PPLN, KPPSLN maksudnya? Soalnya takutnya hanya dengan diberikan, oke, biliknya ada di sebelah sana, silakan dipilih gitu, atau masih diorganisir gitu, jadi mekanismenya untuk keamanan dan kenyamanan juga mohon diperhatikan gitu. Terima kasih Pak Sofyan. Sudah kami perhitungkan Mas, jangan khawatir. Jadi nanti makanya saya bilang saksi daripada parpol ataupun saksi daripada calon legislatif, jadi boleh nanti segera mengirimkan surat mandat ke kami supaya kami bisa menginventarisir, sehingga pada saat pemungutan suara itu kalian bisa menyaksikan seperti apa. Ya, jadi bilik suara itu tidak kami lepas begitu saja, tetap walaupun memang kalau di TPS pos petugasnya hanya 3. Ya, tapi tetap di range, diregistrasi, dijaga dan lain sebagainya. Jadi jangan khawatir untuk itu, Mas. Demikian, Mas Maudi. Baik. Ya, semoga tadi sudah menjawab pertanyaan dari Pak. Tapi ada satu bagian tadi mungkinnya yang masih belum terkait saksi. Oh ya. Dari parpol maupun tadi ya mekanisme untuk apa namanya bagaimana mengkonfirmasi untuk dalam pelaksanaan khususnya nanti kegiatan penghitungan suara. Lalu juga apa namanya tadi ada pertanyaan mengenai beda saksi calon dan saksi parpol gitu. Apa mungkin mau sekalian? Ya. Oke, baik. Mungkin langsung saya jawab ya Pak Arief. Apa bedanya saksi parpol dan saksi calon ya? Ya di sini sebenarnya ya Bapak, kalau andai kata memang SDM-nya tidak memungkinkan karena keterbatasan ya, monggo Pak untuk diakomodir saksi parpol dengan saksi calon sama, tidak masalah. Tapi satu partai mungkin bisa disebutkan ada berapa orang, umpamanya untuk di PPLN Frankfurt. Jadi saksi parpol si A merangkap saksi calonnya, monggo Pak. Jika memang karena SDM-nya yang terbatas. Jadi sebenarnya tugasnya kan sama Pak, sama-sama untuk mengecek keabsahan surat suara yang dicobloskan oleh pemilih, baik presiden maupun juga pemilu legislatif. Ya, jadi tidak ada masalah. Mau saksi parpol, saksi calon kurang lebih sama Pak. Hanya bedanya jika memang SDM-nya memungkinkan, nantinya dari Pak Arief mungkin, Pak saya saksi parpolnya sendiri untuk yang pemilu presiden. Sementara yang satunya lagi hanya khusus Pak untuk pemilu yang legislatif. Oke, tidak masalah Pak jika memang SDM-nya memungkinkan. Tapi memang kalau SDM-nya tidak memungkinkan, satu orang bisa merangkap untuk 2 tugas itu no problem Pak Arief. Tapi mohon ya, Pak, terima kasih. Ya. Untuk waktu updating ya tadi seperti saya sampaikan, jika memang Bapak sudah menunjuk ya saat ini sudah punya siapa SDM-nya yang akan diberikan tugas sebagai perwakilan saksi itu, bisa langsung dibuatkan suratnya dan disampaikan melalui sekretariat PPLN Pak untuk bisa langsung kami inventarisir. Terima kasih. Karena nantinya Bapak Ibu sekalian untuk calon saksi, artinya baik itu yang petugas, semua petugas, baik itu yang di KPPS maupun kami PPLN, Panwas maupun juga saksi itu akan ada ID-nya masing-masing. Begitupun ID itu yang akan digunakan pada saat perhitungan surat suara, sehingga yang tidak memiliki ID tidak akan diperkenankan untuk masuk. Jadi untuk menghindari chaos dan juga meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin itu Pak Arief. Ya, terima kasih Mas.
Pak Sofyan. Sudah jelas. Terima kasih Pak Arief atas pertanyaannya. Terima kasih. Tadi sudah terjawab dengan penjelasan yang disampaikan oleh Pak Sofyan. Betul. Ini kita lanjutkan, mohon izin dari Ibu atau Bapak Jehana, kita ada juga di kolom chat sudah diketik ya, tadi juga pun udah ada respon. Tapi kalau ini mungkin silahkan Bapak atau Ibu mungkin ingin memperkenalkan diri, Ibu atau Bapak ada di mana? Dibaca aja. Oke, baik. Kalau misalnya, ya. Oke. Ya Bu Jehana, silahkan Ibu. Maaf masih mute Ibu. Masih mute tuh. Iya. Masih mute Ibu, boleh. Iya, masih mute, masih belum terdengar, mohon maaf. Iya, oke. Iya. Halo semua. Halo Selamat Ibu. malam. Selamat malam. Ya. Pertanyaan Ibu, saya, Ibu. halo? Di wilayah mana Ibu? Domisili? Sarlan. Dari Sarlan. Baik, silakan Iya. Ibu. Iya. Halo dari Sarlan, iya. Baik, silakan Ibu. Pertanyaan saya sebenarnya sudah di chat, tapi saya bacakan lagi aja ya. Kalau warga negara Indonesia yang tidak bisa melakukan verifikasi data ya karena tidak cakap menggunakan media sosial atau gadget, tetap dikirimkan surat suara tidak kalau memang sudah lama tinggal di sini dan di tahun-tahun sebelumnya memang sudah menjadi pemilih tetap, mungkin sudah menjadi pemilih di daftar pemilih tetap sebelum-sebelumnya. Itu bagaimana? Karena saya ada warga negara Indonesia yang berumur di atas 60 tahun yang baru saya kenal punya masalah itu. Dia tidak tahu, saya berusaha bantu dengan link yang dari PPLN, dia tidak bisa, dan saya memberikan nomor yang ada di di link atau di Instagram, dan dia bilang dia berusaha telepon tapi tidak ada yang menjawab, merespon, dan itu mungkin hanya WhatsApp yang dibalas. Terus saya meminta dia mungkin ada kerabat yang bisa tanya, tapi menurut dia tidak bisa. Makanya bagaimana PPLN membantu masalah itu? Iya. Terima kasih banyak Bu Jehana. Ya, mungkin ini salah satu anggota PPLN juga sudah merespon di kolom chat, tapi kita tentu ingin dengarkan juga kira-kira ada langkah-langkah apa yang bisa dilakukan, karena mungkin kondisi ini bukan hanya dari kenalan Bu Jehana saja ya, tapi ada hal-hal lain yang kondisinya serupa. Silakan Pak Sofyan. Terima kasih Pak Maulana. Makasih juga Bu Jehana, pertanyaannya cukup bagus ya. Jadi mohon maaf Bu, di sini mungkin ada rekan kami yang sudah menjawab juga, Mbak Windy melalui chat. Mungkin saya bacakan dulu ya. Jadi memang mohon maaf untuk nomor telepon WhatsApp yang katakanlah kami terakan di setiap informasi PPLN itu memang tidak bisa dihubungi via phone untuk berbicara Bu. Karena yang kami butuhkan adalah transkrip data. Jadi yang bersangkutan harus mengetik. Ya, jadi namanya siapa, kemudian bla bla bla, lewat WhatsApp itu bisa dituliskan untuk yang ibu tersebut. Namun jika Bu Jehana tidak keberatan, bisa diberikan informasi siapa nama senior tersebut Bu, mungkin bisa nanti kami cek apakah yang bersangkutan termasuk di kategori 500 orang yang kami berikan surat cintanya kemarin. Kami akan cek. Ya. Maaf Bu Jehana masih mute, boleh diaktifkan dulu. Iya. Bisa saya nanti share lewat WhatsApp aja ya. Soalnya saya nggak mau di forum ini data beliau tentunya ya.
Ya, tidak. Maksud saya begini, Bu. Paling tidak, kalau kita tahu namanya, kami akan bisa mengecek track record di sini. Apakah beliau sudah sempat dikirimi surat cinta yang tadi saya sampaikan, 500 pucuk itu, apakah beliau termasuk di dalamnya? Begitu maksud saya. Bukan datanya yang kami minta. Jadi, paling tidak kalau Ibu memberikan namanya, kami bisa track. Atau kalau memang tidak, nanti Ibu bisa menghubungi saja melalui kolom WhatsApp. Nanti Japri aja itu bisa. Di Japri ya. Iya, menurut saya begitu, karena saya harus minta izin beliau dulu juga ya, namanya boleh di-share di sini di forum ya. Saya tidak, iya. Ya, silakan di WA aja. Silakan nanti di WA saja ya, Bu, ke nomor Baik. yang sudah ada. Tapi memang Baik, jangan saya tanya by beliau WhatsApp dulu. saja. Ya. Betul. Terima kasih. Baik. Terima kasih banyak Bu Jehana. Mungkin ini hal yang sama juga yang ditemui oleh Ibu dan Bapak sekalian. Jika memang mengetahui, mungkin ada tetangga, kenalan, sanak saudara atau apa, sekiranya mengalami kesulitan dalam mengakses ini, bisa dibantu. Jadi sekurang-kurangnya nanti bisa mengirimkan melalui WhatsApp untuk dibantu. Boleh saya ada satu pertanyaan lagi, Pak? Bagaimana Ibu? Silakan singkat saja. Pak, sampai kapan paling lambat buat masyarakat yang belum tahu ini masih bisa verifikasi itu? Apa itu memang wajib atau di PPLN sendiri tetap mengirimkan surat kepada pemilih-pemilih yang memang sebelumnya sudah terdaftar? Oke. Terima kasih ya. Iya. Jadi begini Bu, kalau untuk proses registrasi masih kita lakukan sampai H-1 pemilihan di tanggal 10. Sebelum tanggal 10 Februari kami masih terus menerima yang melakukan registrasi baru. Ya. Nah, namun kalau yang tadi saya singgung di tanggal 15 November ini itu adalah bagi yang memilih pindah metode dari TPS ke pos maupun sebaliknya dari pos ke TPS. Itu hanya kami buka sampai tanggal 15 November. Namun kalau untuk registrasi masih terus sampai H-1. Jadi nanti kami masukkan bisa di kategori DPK atau di DPTB atau memang kita cek di DPT yang bersangkutan sudah ada namun baru terverifikasi karena baru nyambung gitu umpamanya ya. Seperti itu Bu. Baik, terima kasih. Jadi tolong usahakan Bu secepatnya untuk bisa dikontak melalui nomor WhatsApp tersebut biar kami bisa lebih cepat untuk men-track yang bersangkutan seperti apa. Baik, saya tanyakan beliau, saya minta datanya kalau beliau mengizinkan. Baik, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih Bu Jehana. Ya, Ibu dan Bapak sekalian, emang waktu itu berjalan sangat cepat ya. Jadi ibaratnya dulu waktu setelah Februari PPLN terbentuk, lalu terbentuk Pantarlih LN, dan ketika itu sudah dihubungi, ini terasa wah pemilu masih lama gitu. Masih tahun depan, kenapa harus ini sekarang? Nah sekarang kita udah hitungan sekitar 3 bulan ya, mungkin kurang. Jadi jangan ditunda-tunda lagi. Tadi kalau ada seperti apa yang sudah disampaikan Nurjana itu baik sekali. Jadi ada inisiatif untuk membantu kenalan atau rekan untuk memastikan bahwa dirinya terdaftar dan bisa turut serta menyalurkan hak pilihnya. Jadi mohon bantuannya juga, mungkin kalau Ibu dan Bapak sekalian juga memiliki kenalan atau kondisi serupa, bisa dibantu. Jadi nomor kontak dari PPLN, sosial media, email, dan lain-lain itu merupakan sarana yang bisa digunakan untuk terus menyampaikan informasi mengenai orang-orang yang mungkin Ibu dan Bapak kenal. Ini sudah hampir 2 jam, seperti yang tadi disampaikan, waktunya cepat sekali berlalu. Mungkin satu pertanyaan lagi, karena ini agak teknis, tapi agak ini ya. Mungkin kaitannya dengan tempat penghitungan suara nanti, walaupun kita masih, nanti prosesnya akan berjalan ya Pak Sofyan, tadi seperti disampaikan,
mekanisme tentang tempat pencoblosan, waktu pencoblosan tadi tanggal 10 ya yang buat itu, lalu tempat penghitungan suara nanti akan dibicarakan lagi, tapi ada concern tentang penyediaan semacam kotak pos bagi pemilih yang ingin memilih melalui pos tapi ingin mengembalikan surat suara yang dibawa sendiri. Ini pertanyaan dari Bu Yanti. Jadi bagaimana itu? Apakah nanti akan ada mekanisme semacam itu? Silakan. Ini pertanyaan terakhir ya untuk kesempatan ini ya. Jadi baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Ini saya sebenarnya masih senang berdiskusi dengan Bapak Ibu, namun waktu yang akan memisahkan. Jadi terkait pertanyaan terakhir dari Mbak Yanti ya. Kalau di Wisma ini apakah akan kami sediakan kotak pos? Kami akan sediakan ya. Jadi ketika waktu perhitungan, walaupun ini tidak bisa masuk ke area yang memang steril, tapi memang kotak pos tetap kami sediakan bagi yang akan membawa sendiri surat suaranya di tanggal 14 ya. Dan ingat jangan sampai di tanggal 14 itu orang sudah selesai menghitung baru Anda datang, ya sudah nggak dihitung lagi. Tanggal 10. Ya, jadi lebih baik mungkin saran saya jika Bapak Ibu ingin supaya datang sendiri memasukkan ke kotak suara walaupun Anda memilih lewat metode pos, tetap datang di tanggal 10 karena tadi kami sudah menyediakan juga tempat untuk pemilih melalui metode pos. Kami sediakan bilik dan kami juga sediakan tempat khusus lah pokoknya ya. Jangan khawatir, itu lebih baik datang di tanggal 10, Anda langsung mencoblos di situ dan langsung memasukkannya di situ. Jadi tidak perlu lagi harus menunggu di tanggal 14 baru Anda datang memasukkannya lagi di kotak surat yang kami sediakan. Itu mungkin lebih efisien bagi Bapak Ibu sekalian. Karena jika tidak ada halangan pada saat pemilihan nanti di tanggal 10 ini kami juga menyediakan bazar bagi Bapak Ibu. Jadi selain bisa mengikuti euforia pemilihan umum di TPS, juga bisa menjadi ajang silaturahmi bagi Bapak Ibu sekalian untuk bisa mencicipi makanan-makanan khas Indonesia pada saat pemilihan di tanggal 10 tersebut. Mungkin itu Mbak Yanti. Baik. Terima kasih Pak Sofyan atas penjelasannya. Mungkin itu untuk pertanyaan terakhir di sesi diskusi ya. Dan setelah tadi kita mulai temuan dari pukul 6, kini kita tiba pada penghujung ke acara. Terima kasih banyak kami ucapkan dari PPLN Frankfurt atas paparan yang sudah disampaikan. Sebelum kiranya kegiatan ini ditutup, mungkin kami ingin mengundang jika ada sepatah dua patah kata penutup dari Bapak Konjen RI Frankfurt, mungkin dan nanti juga mungkin dari PPLN untuk merangkum kira-kira closing statement untuk dari kegiatan pada malam hari ini. Mohon izin Bapak Konjen, kami persilahkan. Terima kasih Pak Maulana. Saya mengikuti tadi diskusi antara calon pemilih ya warga negara Indonesia dengan PPLN. Saya kira komunikasi yang bagus ya, cukup terbuka dan transparan. Tentunya ini bukan menjadi forum yang terakhir ya kita untuk mengklarifikasi hal-hal yang belum jelas. Saya kira tadi pihak PPLN juga akan terus terbuka ya untuk melakukan komunikasi. Di situ ada email, ada WhatsApp, dan itu menjadi sarana komunikasi yang saya kira akan bermanfaat dalam rangka untuk mempersiapkan kita bersama menyongsong gawe besar kita bersama pemilihan umum. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta forum Rembuan dan juga tentunya kepada PPLN yang telah memberikan pencerahan. Terus terang saya juga tercerahkan dengan beberapa persiapan menuju ke pemilihan umum. Mungkin itu Pak Maulana, sekali lagi terima kasih dan selamat malam bagi Bapak Ibu. Terima kasih Pak Konjen atas penjelasannya. Mungkin bisa langsung dilanjutkan dari PPLN untuk concluding remarks-nya. Silakan.
Ya, terima kasih untuk Pak Konjen atas supportingnya Pak kepada kami PPLN Frankfurt. Dan kami mohon izin Pak untuk tanggal 18 Warkon nanti kami bisa ikut bergabung Pak di Munchen. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, saya mewakili rekan-rekan dari PPLN Frankfurt mohon kerjasama partisipasinya bagi warga negara yang belum melakukan pendaftaran untuk mendaftarkan diri. Kemudian bagi warga yang ingin melakukan perpindahan metode cara memilih, kami masih membuka juga kesempatan sampai tanggal 15 November. Dan kami mohon di tanggal 15 itu kami sudah akan mengunci. Karena kami akan laporkan ke Jakarta bahwa yang memilih dengan metode pos sekian, yang melalui TPS sekian. Jadi itu akan berimbas kepada posisi surat suara yang akan didatangkan ke PPLN Frankfurt. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kami mohon juga bagi Bapak Ibu perwakilan parpol untuk mulai dari sekarang segera mengirimkan surat tugas ataupun surat mandat jika memang sudah ada kepada Sekretariat PPLN untuk bisa kami registrasi siapa-siapa saja dari perwakilan parpol yang sudah ada dan nantinya akan siap mengawal jalannya pemilu di PPLN Frankfurt. Kemudian juga bagi saudara-saudara sekalian, artinya Bapak Ibu yang memiliki sanak keluarga yang sekiranya berminat untuk mengikuti seleksi KPPSLN, kami membuka kesempatan ya yang seluas-luasnya untuk warga negara Indonesia berpartisipasi kita dalam rangka mensukseskan gelaran pemilu ini supaya berjalan dengan lancar, aman dan damai. Kiranya mungkin itu hal-hal yang bisa kami sampaikan. Maaf, satu lagi, kami tetap membuka kesempatan bagi Bapak Ibu organisasi sosial kemasyarakatan maupun relawan parpol yang sekiranya ingin mengundang PPLN untuk melakukan sosialisasi secara lebih intensif. Kami membuka kesempatan itu, bisa menghubungi lewat email PPLN maupun juga kalau memang punya nomor kontak saya bisa langsung mengontak pada saya, nanti tinggal kita sampaikan seperti apa. Jadi kami mohon Bapak Ibu untuk yang di Stuttgart memang di tanggal 26 itu jika Bapak Ibu yang tinggal di wilayah Stuttgart dan sekitarnya ingin menghadiri sosialisasi dan nonton bareng bersama, bisa sekalian nanti hadir di acara Stuttgart. Dan untuk acara-acara yang lainnya mungkin kami juga akan share informasinya melalui media-media sosial maupun kanal-kanal informasi KJRI Frankfurt. Mungkin itu, terima kasih untuk kehadiran dan juga pertanyaannya yang sangat bagus. Kiranya kami berharap suksesnya pemilu adalah sukses bagi kita semua, dan mari kita songsong pemilu dengan suasana yang aman, damai. Jadilah pemilih yang cerdas dan bijaksana. Demikian dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Semuanya. Terima kasih atas concluding remarks-nya Bapak Konjen Eri Frankfurt dan dari PPLN Frankfurt. Dengan demikian berakhirlah sesi forum rebuan dengan tema update seputar pemilu 2024 dan sosialisasi KPPSLN. Kami berharap kegiatan ini mampu memberikan manfaat bagi semua. Sekian dari kami dan mohon maaf sekiranya terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun dalam memandu acara hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. semuanya, terima kasih. Terima kasih.